Bismillahirrahmanirrahim. Ke Belanda naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, mohon hadirin sekalian menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada para dewan juri, yang terhormat kepada Bapak, Ibu Guru, serta para hadirin semua yang saya sayangi. Diawali dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat berupa kesehatan bagi kita semua, serta rahmat-Nya sehingga saya dapat membacakan pidato ringkas pada hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, saya akan membahas tentang sebagian kekhususan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa umat Muhammad adalah umat yang paling baik dan paling mulia. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia karena kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, antum mutimmuna sab'ina ummatan ahtum khairuha wa akramuha Allah. Kalian menjadi penyempurna 70 umat. Kalian adalah umat terbaik dan termulia menurut Allah. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamal Kabir. Allah Ta'ala tidak hanya memberikan syariat yang ringan dan mudah kepada umat ini. Lebih dari itu, Allah juga mengaruniakan pahala yang berlimpah kepada kita, umat Muhammad. Di antara kekhususan umat Muhammad adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir, akan tetapi kitalah golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara kekhususan Nabi Muhammad SAW adalah bahwa beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya, siapa? Beliau menjawab, Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, bika umirtu laftahu li ahadin qablak. Khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan Nabi Muhammad pernah terluka pada saat perang Uhud melawan kafir Quraisy. Nabi Muhammad mengalami luka, yaitu gigi geraham beliau patah dan bibir bawahnya sobek. Luka Nabi Muhammad juga di bagian dahi dan keningnya yang mulia itu bercucuran darah. Namun di tengah luka, Nabi malah tak henti menadahi tetesan darah itu dengan mengusapkannya ke dada. Nabi berusaha agar darah jangan menetes ke tanah meski dalam keadaan genting sekalipun. Setelah perang mereda, seorang sahabat memberanikan diri bertanya perihal perilaku beliau tersebut. Kenapa dalam keadaan semacam itu Rasulullah malah menadahi tetesan darahnya dengan mengusapkannya ke dada? Rasulullah menjawab dengan penuh lemah lembut, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh tanah, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada siapapun yang memerangiku. Mendengar jawaban itu, malaikat membalas, lantas, mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka? Rasulullah kembali membalas, sungguh, aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebar rahmat kepada semesta alam. Malaikat kembali membalas, ya Rob, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Begitulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Meski dalam keadaan terluka karena musuh, tetapi beliau tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada umat manusia. Dalam beragama pun demikian,
tidak lantas harus membenci dan mencaci umat golongan lain yang berbeda dengan kita, tidak lantas harus mencerca umat agama lain yang berbeda dengan kita. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang patut kita jadi teladan untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik. Saudaraku yang seiman, sebagaimana yang tercantum pada Quran surat Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh sesama yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Allah telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Maka dari itu, saya sangat mendukung adanya usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Karena sebagaimana kita meneladani sikap Rasulullah yang selalu peduli. Dari insiden kemarin saja, sudah berapa nyawa yang terbunuh dengan sia-sia. Para ibu menangisi anaknya, tak rela darah dagingnya pergi selama-lamanya. Rasulullah sangat membenci pembunuhan. Bukan tentang seberapa banyak yang terbunuh, tetapi satu saja orang yang terbunuh, maka sama dengan membunuh seluruh orang. Miris, saya sedih dengan insiden yang selalu terulang-ulang. Saudara-saudara saya yang tak bersalah dibunuh oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Sungguh hina kalian yang membunuh sesama, padahal Rasulullah sangat mencintai umat manusia. Wassallallahu ala Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga pidato kali ini dapat bermanfaat bagi para hadirin yang mendengarkan. Sekian penutup dari pidato ini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.